Saudaraku, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita baca Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang sampai dengan ayat yang ketiga. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kemudian ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampir dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya percaya kisah ini kita sering mendengar, bahkan dalam setiap perayaan Natal ada drama, ada sandiwara berkaitan kedatangan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Saudaraku, perintah Kaisar Agustus saat itu untuk mengadakan sensus membuat Yusuf dan Maria, tunangannya, mau tidak mau harus pergi meninggalkan Nazaret, pergi ke kota Daud, yaitu di Bethlehem. Nah, saudaraku, penyebutan Bethlehem ini sebagai sesuatu yang sangat unik rupanya, karena saya percaya, saudaraku, ini juga penggenapan dari janji firman Tuhan. Mika 5 ayat 1 bahwa Bethlehem diucapkan jauh sebelumnya, saudaraku. Dalam Mika pasal 5 ayat 1 berkata, sekarang saudara nanti bisa membaca bersama-sama dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesuatu yang sudah dinubuatkan. Oke, saudaraku, jadi tanpa disadari Yusuf dan Maria menggenapi nubuatan Allah, menggenapi nubuatan rencana Allah. Nah, saudaraku, saya yakin saudara juga memahami pada masa itu tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga yang tidak sedikit, saudaraku. Tapi singkat cerita, maka sampailah mereka di Bethlehem. Yang menarik adalah di ayat yang ke-7 yang kita baca tadi. Saat itu Maria melahirkan, dan dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Mau tidak mau mereka melahirkan di kandang dan diletakkan di palungan, dibungkus kain lampin. Pertanyaannya buat saudara saya hari ini adalah, adakah kedatangan atau Yesus Kristus kalau 2000 tahun yang lalu dia datang, dia tidak mendapatkan tempat di penginapan, tempat yang layak? Tidakkah hari ini, coba kita periksa diri kita, apakah hari ini, di hati saudara dan saya, adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat bagi Yesus bertata? Atau dalam hidup kita, dalam hati kita ini hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi, segala kebutuhan, keperluan, persoalan, kehidupan kita, dan tidak ada lagi Yesus di hati kita. Tapi hari ini, ayo buka hatimu, berikan tempat bagi Yesus. Dia menyelamatkan saudara, dia Allah yang luar biasa, dia penguasa hidup kita, dan dia berikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Buka hatimu, dan biarkan Tuhan bertata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.